got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. All glass on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitriani Abdullah. Nah, di video kali ini kita bakal membahas materi tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, di era modern sekarang ini, teknologi punya peran besar dalam dunia perbankan, termasuk bank syariah. Karena itu, pembahasan ini penting banget buat kita untuk memahami bareng-bareng supaya kita tahu gimana itu bank syariah bisa tetap berkembang di tengah kemajuan digital sekarang ini. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan optimalisasi infrastruktur? Secara sederhana, itu berarti bagaimana bank syariah memaksimalkan semua sumber daya teknologi, yaitu baik itu sistem, jaringan, perangkat lunak maupun sumber daya manusia, supaya bisa memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, aman, dan pastinya tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kalau kita lihat lebih dalam, infrastruktur perbankan syariah di era digital sekarang ini mencakup banyak hal. Misalnya core banking system, yaitu sistem utama yang menghubungkan semua layanan dan data nasabah. Jaringan komunikasi digital seperti server, database, dan cloud system yang menyimpan data transaksi dengan aman. Aplikasi digital seperti mobile banking atau internet banking yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi tanpa harus datang ke cabang bank. Dan yang tidak kalah penting yaitu sistem keamanan siber, karena bank harus memastikan semua transaksi terlindungi dari kebocoran data dan kejahatan digital. Semua komponen ini harus dikelola dan dioptimalkan supaya bank syariah bisa beroperasi dengan efisien dan tetap dipercaya oleh masyarakat luas. Lalu, apa sih optimalisasi infrastruktur ini? Dianggap sangat penting karena dalam dunia perbankan, kecepatan dan kepercayaan adalah segalanya. Bayangin aja nih teman-teman, kalau server bank sering error, aplikasi menjadi lemot, atau data nasabah mudah diretas, tentu itu bisa bikin nasabah kehilangan kepercayaan. Di era digital seperti sekarang, orang maunya serba cepat dan praktis. Kalau layanan bank syariah lambat atau tidak stabil, mereka bisa dengan mudah pindah ke bank lain. Selain itu, dengan infrastruktur yang optimal, bank syariah bisa menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Jadi, teman-teman, melalui optimalisasi infrastruktur, bank syariah bukan cuma ikut tren digital, tapi juga untuk membangun masa depan perbankan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kita membahas mengenai perkembangan digital dalam konteks perbankan syariah. Era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap hampir semua sektor kehidupan, termasuk pada sektor perbankan. Transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi lembaga keuangan, terutama pada bank syariah, agar tetap relevan, efisien, dan kompetitif dalam menghadapi tuntutan
tuntutan zaman. Kalau kita berbicara tentang era digital, maka kita berbicara tentang sebuah masa di mana teknologi informasi, internet, dan perangkat mobile menjadi pusat dari seluruh aktivitas manusia. Dalam konteks perbankan, hal ini berarti seluruh proses layanan mulai dari pembukaan rekening, transaksi, hingga layanan investasi kini telah beralih di ranah digital. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah tentu juga harus ikut menyesuaikan diri. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem operasionalnya, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Transformasi digital dalam perbankan syariah melibatkan penggunaan di berbagai platform digital dan aplikasi mobile yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Misalnya, sekarang nasabah tidak lagi perlu datang ke kantor cabang untuk membuka rekening. Itu cukup melalui mobile banking atau electronic banking berbasis syariah. Selain itu, banyak bank syariah yang sudah menerapkan sistem layanan berbasis digital ekosistem di mana layanan perbankan terintegrasi dengan kebutuhan gaya hidup nasabah seperti pembayaran zakat online, pembiayaan usaha mikro atau investasi reksadana syariah yang semuanya bisa diakses melalui satu aplikasi seperti yang sudah saya jelaskan pada materi pertama. Nah, dari sisi strategis, perkembangan digital ini membawa dampak yang luar biasa terhadap model bisnis bank syariah. Pertama, yaitu efisiensi operasional meningkat karena banyak proses yang sebelumnya manual kini menjadi otomatis. Yang kedua, yaitu experience atau pengalaman nasabah menjadi lebih baik karena transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, yaitu bank bisa memperluas jangkauan pasarnya. Berarti tidak hanya pada kota besar saja, tetapi hingga ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau secara fisik. Atau kaitan dengan perilaku masyarakat modern. Perubahan ini juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang semakin digital savvy. Generasi muda sekarang atau yang sering disebut dengan generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z memiliki preferensi yang sangat kuat terhadap layanan digital. Mereka menginginkan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi tersebut agar bisa bersaing dengan bank konvensional maupun fintech lainnya. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi tersebut agar tetap bisa bersaing dengan bank konvensional maupun fintech lainnya. Tantangan dan peluang ke depan, tentu saja perkembangan digital ini juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah keamanan data atau cybersecurity. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem digital yang digunakan aman, terlindungi dari ancaman kebocoran data, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sumber daya manusia di perbankan juga perlu ditingkatkan kompetensinya agar mampu mengelola sistem digital dan memahami teknologi baru seperti AI, big data analisis, dan
blockchain yang mulai diterapkan di dunia perbankan. Yang menariknya lagi adalah meskipun bertransformasi secara digital, bank syariah tetap harus menjaga nilai-nilai dan prinsip syariatnya. Teknologi hanyalah alat bantu, sementara substansinya tetap pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Jadi digitalisasi ini seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai syariah dalam pelayanan, bukan menggantikannya. Misalnya nih, penggunaan smart kontrak berbasis blockchain bisa membantu memastikan transaksi sesuai dengan akad dan tidak mengandung unsur riba. Dalam konteks bank syariah, keberadaan infrastruktur teknologi ini sangat penting karena menentukan sejauh mana bank mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan infrastruktur teknologi yang kuat, bank syariah tidak hanya bisa memberikan layanan yang cepat dan aman, tetapi juga membuka peluang untuk berinovasi. Misalnya pengembangan sistem mobile banking syariah, layanan fintech berbasis akad syariah, hingga penggunaan cloud computing untuk efisiensi data. Semua itu hanya bisa berjalan jika infrastruktur dasarnya sudah kokoh. Selain itu, infrastruktur yang baik memungkinkan bank untuk menganalisis data nasabah secara lebih efektif menggunakan big data analysis. Dari situ, bank bisa memahami perilaku nasabah, menawarkan produk yang relevan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa infrastruktur teknologi bukan hanya tentang urusan teknis, tetapi merupakan bagian strategis dari informasi digital perbankan syariah. Dengan server yang handal, jaringan yang cepat, dan sistem keamanan data yang kuat, bank syariah dapat meningkatkan
efisiensi, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Kedepannya, tantangan terbesar bukan hanya membangun infrastruktur yang modern, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sistem digital tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu amanah, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Selanjutnya, kita membahas pada regulasi dan kebijakan regulasi. Kemudian kita membahas tentang regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang mendukung adalah fondasi penting untuk optimalisasi infrastruktur bank syariah dengan aturan dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memastikan operasional yang aman, sehat, dan stabil. Kebijakan yang jelas memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Peran regulasi dan kebijakan melindungi konsumen dan stabilitas, yaitu regulasi perbankan bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memastikan bank memiliki modal yang memadai dan mengelola risiko secara baik. Ini juga bisa menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, menetapkan standar yang jelas. Ini membuat kebijakan yang jelas dan spesifik untuk bank syariah, membantu dalam pengembangan infrastruktur yang tidak hanya efisien tapi juga patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Ada juga memberikan kerangka kerja, yaitu otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan menyediakan kerangka kerja yang mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan agar berjalan secara teratur, adil, dan transparan, serta akuntabel, memastikan pertumbuhan berkelanjutan, yaitu regulasi yang efektif berperan dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan sambil melindungi kepentingan publik. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai inovasi layanan dalam perbankan syariah. Ketika kita berbicara tentang inovasi dalam konteks perbankan syariah, yang dimaksud bukan hanya sekedar menciptakan produk baru, tetapi bagaimana bank mampu menghadirkan solusi keuangan yang relevan, efisien, dan tetap sesuai dengan kaidah syariah. Artinya, setiap inovasi harus menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memastikan bahwa seluruh transaksi didasarkan pada akad yang sah secara syariah. Inovasi yang benar justru memperkuat nilai Islam dalam sistem keuangan modern. Salah satu pendorong utama inovasi layanan saat ini adalah teknologi digital. Melalui teknologi, bank syariah dapat memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat dengan cara yang lebih cepat dan fleksibel. Misalnya, aplikasi mobile banking syariah memungkinkan nasabah melakukan transaksi, membayar zakat, atau berinvestasi hanya melalui ponsel mereka. Selain itu, penggunaan internet banking, chatbot berbasis AI, hingga kris syariah juga menjadi bentuk inovasi yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi keuangan. Kalau kita
melihat contoh konkretnya, banyak bank syariah di Indonesia yang mulai berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk menghadiri layanan keuangan berbasis digital. Contohnya adalah pembiayaan mikro syariah berbasis aplikasi digital zakat payment system atau platform informasi sukuk online. Semua inovasi ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda yang terbiasa dengan ekosistem digital. Inovasi layanan juga berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Artinya, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan syariah tanpa harus terhalang oleh jarak geografis atau keterbatasan waktu. Ini sejalan dengan misi sosial dari perbankan syariah, yaitu menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan menyejahterakan masyarakat. Dengan inovasi digital, bank dapat menembus batas-batas tradisional dan memberikan layanan keuangan syariah kepada seluruh lapisan masyarakat, yaitu mulai dari pelajar, pekerja muda, hingga pelaku UMKM atau unit menengah. Namun, perlu kita pahami bahwa inovasi tidak boleh lepas dari nilai-nilai syariah. Setiap pengembangan produk baru harus melalui proses oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tetap dalam koridor hukum Islam. Inilah yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Teknologi dan kreativitas boleh maju, tapi harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Jadi, inovasi layanan dalam perbankan syariah merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan fintech, dan pengembangan produk keuangan baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengalaman nasabah atau yang dalam istilah bisnis sering disebut dengan customer experience. Dalam dunia perbankan modern, termasuk perbankan syariah, meningkatkan pengalaman nasabah merupakan salah satu tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur dan transformasi digital. Karena pada akhirnya semua pengembangan teknologi, sistem, dan inovasi layanan akan bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana membuat nasabah merasa lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih puas dalam menggunakan layanan perbankan. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu tentang tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengoptimalkan infrastruktur teknologi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa proses menuju digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi biaya, kemampuan sumber daya manusia maupun persaingan pasar. Demikian pembahasan kita tentang optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman menambah wawasan dan membuka pandangan baru
tentang pentingnya inovasi yang tetap berlandaskan dengan prinsip syariah Islam. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman.